Wakyat, Cerpen Putu Wijaya, Kompas 28 April 2019. Bu Amat tiba-tiba menodong suaminya. Sejatinya Wakyat itu siapa, Pak? Amat tertegun, berpikir lalu menggeleng. Bapak tidak tahu. Ah, masa tidak? Kita kan yang memilihnya. Memilih? Memilih siapa? Wakyat. Siapa dia? Pilihan kita kan? Kita siapa? Kita yang memilih. Kita ini? Ya dan tidak. Amat ketawa. Ibu ini dulu kan guru bahasa Indonesia. Sekarang kok bahasanya mundur sekali. Ngomongnya yang bener dong. Jangan seperti orang bingung. Ya, tidak. Ya, tidak bisa. Ya dan tidak. Bu Amat tersenyum. Amat berdiri mau cari angin di teras. Tunggu dulu, Bapak belum menjawab itu karena tidak tahu atau setuju. Ya dan tidak. Bu Amat cemberut. Amat ketawa besar lalu ke teras. Tapi belum sempat duduk, pikirannya seperti menyengat. Ia cepat kembali masuk. Oh, maksud ibu... Tapi Bu Amat sudah ngeloyor ke dapur. Amat jadi penasaran. Ia sekarang ingat sama Pak Wakyat. Orang itu sempat dipilih oleh pengurus lingkungan untuk mengaspal ulang jalan di seluruh kompleks yang rusak tergerus hujan. Soalnya proposal penawarannya yang terbilang paling murah. Hanya saja ia memberi persyaratan. Sebelum jalanan diaspal, selokan harus diperbaiki. Sebab kalau selokan rusak seperti sekarang ini, perbaikan jalan tidak ada gunanya, katanya tegas waktu itu. Biar kita dibeton sekalipun. Kalau hujan yang gila seperti sekarang ini, sekali biur saja pasti banjir lagi. Banjir lagi sampai 1 bulan. Karena airnya tidak tahu harus pergi kemana. Jalan yang baru diaspal pasti hancur lagi. Nanti kami yang merenovasi kena getahnya. Dianggap korupsi lah atau kurang profesional. Ya enggak? Warga menganggap alasan itu masuk akal. Tapi siapa yang paling tepat memperbaiki selokan? Terserah, kata Wakyat. Asal orangnya punya track record, benar-benar, dan bukan cuma mahal tapi kerjanya betul. Soalnya, untuk apa murah tapi sebentar-sebentar jebol? Jatuhnya bisa 2 kali lipat mahal. Mending mahal sekalian, hasilnya bisa diwariskan ke anak cucu. Tapi ini hanya sekedar masukan dari orang lapangan. Keputusan 100% di tangan owner, bapak-bapak warga di sini. Ya enggak? Warga manggut-manggut menyimak Wakyat lantas mendesak. Tapi karena ini jelas akan langsung menyangkut keselamatan proyek jalan, menyangkut langsung kredibilitas kami sebagai pelaksana proyek, mohon ada jaminan jangan sampai pekerjaan kami terganggu karena proyek saluran air got tidak beres. Karena itu kami ingatkan, ramalan cuaca sekarang sudah bingung karena perubahan cuaca yang ekstrim. Kita tidak tahu kapan hujan akan turun. Kelihatan terang, lalu tahu-tahu mendadak hujan besar menggempur kita habis. Ya enggak? Ya kami belak-belakan saja bicara pahitnya, sebelum nasi keburu jadi bubur. Ya enggak? Pengurus kompleks terpaksa rapat lagi. Akhirnya dengan suara bulat memutuskan. Perbaikan selokan juga dipercayakan pada Wakyat sendiri. Wah, kami kok jadi seperti telur di ujung tanduk. Kami terus terang bilang, kunci perbaikan jalan ini bukan terletak pada renovasi jalannya. Bukan, Pak. Tapi pada penyebab yang merongsong jalan rusak. Ya got-got brengsek itu, konsentrasikan alokasikan dana harus diprioritaskan ke situ dulu. Karena biayanya memang sangat mahal, tapi itu bukan dimaksudkan agar proyek itu diserahkan ke kami. Bukan, sama sekali bukan. Tapi kalau memang begitu keputusannya, ya apa boleh buat. Oke-oke saja. Sebagai profesional, saya bersedia. Tapi dengan satu syarat mutlak. Kekuatannya harus sesuai dengan tuntutan kami. Kami yang akan merenovasi jalan, karena sekali lagi itu akan langsung menyangkut keselamatan proyek renovasi jalan. Ya enggak? Semua membenarkan. Lalu Wakyat mengulurkan sebuah proposal yang nampak sudah dipersiapkannya dengan rapi.
Di proposal itu diuraikan dengan teliti bagaimana air akan digiring keluar hunian begitu jatuh ke tanah. Sangat profesional, tetapi biayanya juga tak terbayangkan. 2 bulan warga dan pengurus lingkungan membahas proposal got dari Wakyat itu. Mula-mula hampir semua menentang hingga nyaris ditolak, karena itu terasa terlalu pesimistik, ketakutan dan didramatisir. Tapi tiba-tiba seorang warga lokal sekali membela sampai menggemprak meja. Kita sekarang sudah memasuki era kota metropolitan dengan berbagai problem milenial. Waktu dan berbagai perubahan terjadi sangat cepat di kampung. Apa yang terjadi 50 tahun lalu sekarang masih sama. Tapi di era milenial besok, itu bukan 24 jam yang akan datang, tapi keadaan yang dulu 5 tahun baru datang. Sekarang, besok begitu kita bangun tidur, sudah di sebelah kita. Nah, kalau kita lalai, telat tidak cepat tanggap, kita akan mati konyol. Dilalap perubahan zaman, kita akan tenggelam hidup-hidup. Karena itu jangan berhitung dengan uang yang bisa kita cari setiap hari. Berhitunglah dengan nyawa yang hanya satu kita punya. Jangan sayangi duit, sayangi nyawa. Berapapun biayanya, kalau menyangkut nyawa, ikhlaskan. Duit bisa dicari, tapi nyawa? Warga itu tak sanggup melanjutkan. Tubuhnya gemetar. Ia menangis lalu pingsan. Semua jadi syok. Sejak itu, skors mulai bergeser. Dan pada bulan ketiga, proposal Wakyat baik mengenai renovasi jalan maupun pembangunan got di ACC. Tapi Wakyat menghilang, sementara langit mulai cenderung muram-muram seakan memberi isyarat akan curah hujan gila. Warga cemas. Pengurus lingkungan terpaksa rapat lagi. Keluar gagasan untuk mencari pemborong baru. Ide awal dihidupkan, lupakan got, jalan diprioritaskan, jangan sampai keburu dicegal hujan. Tender pun dibuka. Beberapa pemborong berebutan mau mencaplok. Terjadi perebutan untuk memilih yang terbaik. Tetapi warga yang dulu sempat dicurigai sebagai sekutu di bawah selimut, kembali mempertahankan Wakyat. Inilah akibatnya kalau demokrasi itu dijadikan hobi. Berunding lagi sampai mati. Bikin keputusan untuk arsip sudah kerja, padahal tidak ada karya. Apa gunanya dulu berunding berbulan-bulan? Meniru DPR ya? Cari Pak Wakyat, dia orang profesional. Pasti tidak mau menunggu kita selesai pidato. Dia ada di proyek. Saya ada WA-nya. Jangan tunggu banjir merendam permukiman kita. Aduh, apa saya perlu nangis lagi? Tapi dia sudah menangis dan hampir saja pingsan. Untung rapat memutuskan membatalkan tender dan memanggil kembali Pak Wakyat. Oke, empati kami sebelumnya untuk warga di sini, kata Wakyat dalam rapat bersama warga pengurus lingkungan. Kita sudah ada histori, tetapi sayang waktu tidak mau menunggu. Sebagai profesional, kami tidak bisa melawan kewajiban. Sekarang kami sedang terikat proyek dengan investor asing. Tapi sebagai profesional yang kreatif, kita masih bisa memungkinkan yang tak mungkin. Hanya itu perlu biaya. Kalau kami bisa mengontrak orang untuk mengawasi proyek di situ, kami bisa kembali kepada kesepakatan kita dahulu. Kami akan lanjutkan dengan cepat. Nah, sekarang solusinya tinggal cepat turunkan dananya, besok juga kita bisa mulai. Tapi kalau masih menunggu hasil rapat, maaf, sorry kami tak sanggup. Jam 20.00 kami take out. Dan ini nomor rekening kami. Wakyat menyerahkan nomor rekening, lalu bersalam-salaman. Setelah itu pergi, takut dijegal kemacetan rush hour orang pulang kerja. Pengurus hunian masih perlu rapat kilat, tapi kemudian membuka kas dan mengirim dana sejumlah yang tertulis di bawah nomor rekening yang diberikan Wakyat. Itulah yang kemudian membuat nama Wakyat melangit, jadi sangat populer. Ia jadi Man of the Year, karena sejak itu menghilang, entah kemana. Warga yang suka nangis dan pingsan itu pun ikut kabur. Begitu memalukannya lakon penipuan yang canggih, dramatis tertata rapi.
lucu, dan mengorbankan marah itu. Sehingga seluruh warga berusaha melupakannya. Karena setiap teringat, semua orang jadi merasa dirinya begitu konyol. Ahmad pernah diam-diam minta Ami menelusuri di dunia maya. Siapa itu Wakyat? Soalnya kasus sejenis beberapa kali terjadi di banyak tempat. Dan reaksi masyarakat hampir sama. Karena malu, mereka mencoba mengalihkan dengan melupakannya. Kasus itu jadi tenggelam. Jadi kalau Bu Ahmad mencoba mengorek lagi, berarti malu kita sudah mulai hampir kikis. Sekarang kita berangsur sembuh dan harus mengusut peristiwa kriminal itu tuntas. Kita harus potong mati. Kalau tidak, percuma kita mengaku negara hukum. Percuma. Kebangkitan memang biasa dimulai dari kaum perempuan. Bisik Ahmad dalam hati. Malu itu konyol. Kita harus bertindak sekarang. Ahmad bergegas menyusul istrinya ke dapur. Bu, Bapak baru sadar, baru mengerti sekarang. Bu Ahmad menjawab acuh tak acuh. Sadar apa? Bapak kok semangat sekali? Habis bagaimana tidak? Kaum perempuan selalu jadi pelopor kebangkitan. Bu Ahmad melongo sedih. Kalau sudah memuji pasti ada maunya. Bilang saja mau apa. Tapi kan semalam sudah. Bukan, ini soal Pak Wakyat. Menurut Ami modus itu adalah... Sudah tahu, Wakyat itu sudah ditangkap. Ahmad terkejut. Loh, sudah ditangkap? Sudah. Bapak selalu ketinggalan. Kapan? Bulan lalu. Siapa yang bilang? Ami, anakmu, Pak. Di koran juga ada. Ahmad bengong. Loh, kalau sudah tahu ibu kok tadi nanya? Habis. Wakyat itu kan sejatinya wakil rakyat. Wakil seluruh rakyat. Tapi kenapa prakteknya hanya wakil partai? Wakil kelompok yang kurang peduli nasib rakyat keseluruhannya. Ahmad terbuka.